Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara Lun dimanapun berada? Bersama saya Yusri Rijal dalam podcast Bincang-Bincang Politik selama 30 menit ke depan. Bersama saya saat ini sudah hadir Ketua Komisi 5 DPRA, Pak M. Rijal Palepi Kirani. Biasanya saya panggil Bang Palepi. Apa kabar Bang Palepi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baru kali ini ya kita. Baru kali ini podcast. Baik. Tema podcast hari ini adalah APBA turun 6 triliun, bagaimana nasib JKA? Saya ulas sedikit. Beberapa waktu lalu, sekitar mungkin bulan Maret atau bulan April, itu sempat muncul wacana penghentian program JKA. Salah satu alasannya adalah kekhawatiran ketidakmampuan pemerintah Aceh untuk membayar premi program JKA yang besarnya setiap tahun itu sekitar 1,2 triliun untuk menanggung sekitar 2,2 juta masyarakat Aceh. Nanti kalau keliru tolong dikoreksi lagi Bang. Ya, siap. siap. Ini yang menjadi alasan kemudian muncul wacana untuk penghapusan program JKA. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena program JKA itu menanggung masyarakat Aceh yang mampu. Karena yang miskinnya, yang tidak mampunya itu sudah ditanggung oleh program JKN-KIS. Nah, Kamis kemarin, itu pemerintah Aceh bersama DPR telah menyepakati dokumen KUAPPAS di mana anggaran yang ditetapkan di dokumen tersebut sebesar 10 triliun. Yang berarti itu terjadi pengurangan 6 triliun dari anggaran tahun ini yang sebesar 16 triliun. Dan tentu ini akan berdampak bagi program-program pemerintah Aceh ke depan. Nah, lalu bagaimana dengan program JKA sendiri? Nah, ini yang kemudian kita akan coba diskusikan dengan Ketua Komisi 1, Bang Palepi Kirani. Ketua Komisi 5. Ketua Komisi 5, ya, Bang Palepi Kirani. Dan perlu juga diketahui bersama, Bang Palepi ini bukan orang baru di JKA, ya. Tidak hanya concern di isu JKA ketika menjabat anggota Dewan, tetapi sudah jauh-jauh hari juga ikut, bahkan termasuk orang yang terlibat membidani lahirnya program JKA. Baik, Bang Palepi, mungkin saya ingin tahu sedikit ya, sebenarnya JKA ini dibuat itu, ya kan, untuk masyarakat miskin saja atau memang untuk seluruh masyarakat Aceh ide awalnya itu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, salam kita untuk rakyat Aceh semuanya. Yang pertama bahwa program JKA lahir ini adalah memang pada saat itu kan pasca konflik. Yeah. Pasca konflik, kemudian banyak masyarakat Aceh yang memang pada saat itu adalah butuh untuk pelayanan kesehatan. Nah, pada saat itu pemerintah Irwandi Nazar memikirkan bagaimana pemerintah itu harus hadir dalam hal pelayanan dasar terhadap masyarakat. Nah, mungkin lahirnya JKA saya pikir semua masyarakat Aceh sudah tahu, dan yang paling penting hari ini adalah kami ingin pastikan bahwa JKA itu tidak dipotong. JKA itu tetap ada untuk selamanya, bahwa walaupun berkurangnya dana otsus, hari ini kita pastikan bahwa JKA itu tetap berlanjut dan semua masyarakat tidak perlu gundah, tidak perlu khawatir bahwa JKA ini tetap ada seperti biasanya. Kemudian kita lagi kemarin kita sudah duduk evaluasi dengan pemerintah Aceh. Ada beberapa hal yang memang yang selama ini tidak begitu konsisten untuk mengevaluasinya. Misalnya pada
tahun yang lalu kita menggeruguti APBA itu untuk khusus membayar premi JKA itu 1,2 triliun. Ya. Karena 1,2 triliun itu misalnya karena data data PBI JK itu kita tidak memfus untuk mengupload penduduk rakyat Aceh yang dikategorikan miskin, kemudian mereka secara otomatis sudah ditanggung oleh PBI JK ataupun JKN KIS. PBI JK itu apa? Pembayaran iuran bantuan. Pembayaran iuran bantuan. Jaminan kesehatan. Oke. Jadi sehingga ada sebenarnya masyarakat misalnya Pak Yos sudah masuk ke PBI JK, tetapi karena pemerintah Kabupaten Kota dan pemerintah Aceh tidak mengupload data Pak Yos kepada PBI JK, secara otomatis kan tidak ditanggung oleh JKN KIS. Oke. Sehingga kita pemerintah Aceh menanggung lagi, sehingga double bayar Double dan double claim. Double claim ya. Pada saat kemarin, karena kami di DPR dan khususnya kita Komisi 5 konsisten untuk mengevaluasi ini. Bagaimana walaupun sempat gaduh, tetapi kan tidak mungkin kami jelaskan satu persatu kenapa ini harus dievaluasi. Kemudian kami mencoba membuat pertemuan, memanggil BPJS, kemudian memanggil pemerintah Aceh, sehingga kita evaluasi, kita buat rekonsiliasi data kembali. Dari by name by address-nya, kemudian banyak kita dorong Kabupaten Kota, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Kota, untuk mengupload nama-nama masyarakat Aceh yang 600 atau 700 sekian itu yang tidak selama ini tidak diupload kepada yang sebenarnya mereka sudah ditanggung oleh JKN KIS. Tetapi karena keteledoran kita, ini kan double bayar kita, sehingga masyarakat Aceh yang seharusnya sudah ditanggung oleh JKN KIS, kita tanggung JKA. Sebenarnya itu bisa kita hemat. Sehingga dalam konten hari ini kita mendorong kepada teman-teman di Kabupaten Kota untuk serius mengupload ini, dan alhamdulillah ini sudah diupload semua walaupun belum 100%. Ini terus bergerak untuk menguploadnya. Ada pengurangan premi yang luar biasa dan fantastis saya pikir. Oke. Baik, berarti kalau kita dengar penjelasan Bang Palip di awal tadi, tujuan awalnya itu tentu ingin memberi fasilitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh, karena kita ketika itu pasca konflik. Oke. Nah, kemarin kan sempat gaduh tadi ya, seperti Bang Palip katakan soal termasuk isu yang penghentian program JKA, ya kan? Karena adanya program JKN KIS. Kita tentu tidak ingin ya Bang Palip, ya kan? Ketika nanti tahun 2023, ya kan, dana otsus itu betul-betul sudah berkurang, ya kan? Wacana ini nanti muncul kembali gitu, ya kan? Tiba-tiba nanti di tengah jalan muncul kembali wacana ini karena setelah dievaluasi ternyata berat gitu kan? Nah, saya ingin tahu sebenarnya pengurangan 6 triliun itu bagi program-program pemerintahan itu sejauh mana dampaknya? Termasuk mungkin kan JKA salah satunya di dalam ya. Ya, kalau bicara kolektif sebenarnya bicara secara universal bahwa memang banyak program pemerintah yang secara otomatis ya, begitu berkurangnya APBA dari 16 triliun menjadi 10 triliun secara otomatis ya pasti akan berkurang. Terutama di infrastruktur. Kemudian di pemberdayaan masyarakat juga berkurang. Nah, disinilah pemerintah Aceh harus mengatur formulasi. Saya pikir mengatur formulasi untuk bagaimana memanfaatkan dana yang 10 triliun ini untuk efektif dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian dari perawatan infrastruktur. Nah, kemudian ada banyak skema sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah Aceh dan bisa dilakukan seperti provinsi-provinsi lain. Kalau kita mengupas tentang kembali kepada JKA, kami ingin pastikan bahwa selama kami di DPR bahwa
ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami bahwa kami pastikan bahwa JKA itu tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kenapa kemarin agak gaduh? Nah, kita ingin mengevaluasi program ini sehingga program ini betul-betul tepat sasaran. Misalnya, ini kan masih beranjak baru cerita kita rekonsiliasi data tentang kependudukan Aceh. Kita belum cerita bagaimana premi mandiri. Bagaimana ada sebagian masyarakat Aceh yang memang tidak menggunakan BPJS, mereka menggunakan asuransinya. Nah, disinilah peran kerjasama pemerintah Aceh ini lagi kita dorong teman-teman di kabupaten kota untuk memverifikasi atau mencek setiap masyarakat yang ada di kampung-kampung itu. Misalnya Pak Yos itu masuk ada BPJS Mandiri atau BPJS Tenaga Kerja. Atau di asuransi swasta misalnya. Atau asuransi swasta. Nah, kalau misalnya Pak Yos sudah ditanggung dengan asuransi mandiri atau asuransi swasta, jangan ditanggung lagi oleh pemerintah. Nah, begitu juga misalnya ada segmen lain, misalnya ada berapa ribu gesi, berapa puluh ribu gesi yang ada di Aceh, yang notabene setiap gesi itu dipotong untuk biaya kesehatan. Nah, pemerintah Aceh jangan menanggung ini lagi. Begitu juga dengan mukim. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir pemerintah Aceh dan kita terus mendorong agar pemerintah Aceh bekerja melakukan inovasi-inovasi sehingga dalam penghematan anggaran itu terjadi. Iya. Selama ini kan setiap tahunnya itu kita memplot anggaran 1,2 triliun ya? Kemarin ya untuk JKA kan? Ya. Kemarin dan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Oke, nah ini kan tentu kan berat ya? Ya, berat. Untuk ke depan gimana Bang Palepi? Untuk ke depan kita sudah bersepakat dengan kami fasilitasi, ada pemerintah Aceh, kemudian ada BPJS. Dengan hari ini asumsi kita rakyat Aceh itu adalah 5.300.000 5.300.000 sekian. Oke, 5 juta. Kemudian 2.700.000 itu sudah ditanggung oleh PBIJK atau JKN-KIS lah. 2.700.000. Kemudian sisa itu ditanggung oleh JKA. Ada penghematan yang luar biasa yang kita lakukan. Asumsi kami karena rekonsiliasi data kemarin, karena data kependudukan itu masih belum dibuka servernya by name by address. Sebenarnya kami pada tanggal 12 kemarin bersama pemerintah Aceh dan itu mau melihat demo by name by address mana yang double, mana yang tidak. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Menurut dari yang penjelasan Bang Palepi tadi, ya kan, ini sepertinya jumlah masyarakat yang ditanggung JKA apakah mengalami penurunan dia? Ya, karena ini kan dia satu paket antara JKN-KIS kalau kita bilang ataupun PBIJK dengan JKA itu satu paket karena kita kan bekerja sama dengan BPJS. Oke. Ya. Premi yang ditanggung juga sama, jadi tidak ada beda sebenarnya. Nah, secara otomatis begitu masyarakat Aceh lebih banyak ditanggung oleh PBIJK ataupun JKN-KIS, secara otomatis yang JKA ini tentu berkurang penanggungannya, sehingga terjadi penghematan. Terjadi penghematan anggaran pemerintah Aceh, kita prediksikan hampir 500 miliar lah dari penghematan. Penghematannya ya? Ya. Dari yang biasa 1,2 triliun, jadi penghematan sampai maksimalnya lah, karena prediksi kami di akhir nanti rekonsiliasi bisa yang ditanggung oleh JKN-KIS adalah 27 juta rakyat Aceh. 27 juta rakyat Aceh ya? Ya. Oke. Nah, ini kan memang secara kalau kita pilah-pilah memang dari JKA ada terjadi pengurangan jumlah masyarakat yang ditanggung. Ya. Tapi kan ini saya rasa kita kembali ke cita-cita awal, cita-cita awal bahwa kita ingin menanggung seluruh masyarakat Aceh, ya kan? Nah, kalau dari data yang Bang Palepi pegang hari ini, kan kita punya penduduk sekitar 5, berapa Bang Palepi? 5,3 sekian. 5,3 juta ya. Nah, itu apakah semuanya sudah tercover oleh asuransi? Terlepas itu JKA atau JKN-KIS?
kalau misalnya merujuk pada data tersebut kependudukan, semua rakyat Aceh sudah ditanggung. Sudah tanggung. Makanya kan kita mendapat HUAC, Universal Coverage. Jadi salah satu provinsi di Indonesia yang sudah Universal Coverage adalah Aceh, salah satunya. Salah satunya ya. Salah satunya. Kemudian DKI dan beberapa ada 3 kalau nggak salah saya, yang memang semua rakyatnya yang ada di provinsi itu ditanggung oleh jaminan kesehatan. Sudah tanggung semua ya. Ya. Ada perbedaan nggak antara JKA dengan JKNK Saya sini? pikir tidak ada perbedaan karena ini kan semua ditanggung dengan melalui kerjasamanya dengan BPJS. Jadi jadi tidak ada perbedaan sebenarnya antara JKA dan BPJS. Nah, hal ini yang kita dorong paling di pelayanan-pelayanan dan kita khusus masyarakat Aceh, karena kita semua masyarakat Aceh itu kita premikan. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BPJS. Misalnya kalau misalnya membuat kartu BPJS itu, BPJS menjanjikan kepada kita bahwa langsung jadi. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang coba kita dorong dari sisi pelayanan misalnya. Bagaimana pelayanan, kemudian sekarang tidak harus menggunakan lagi kartu fisik, tetapi cukup dengan NIK bisa langsung kasih KTP, NIK, masyarakat bisa berobat. Jadi tidak, kita lagi mendorong BPJS itu jangan ribet dengan administratif. Bagaimana pelayanannya harus maksimal dan harus prima terhadap rakyat Aceh. Dan ini kita pastikan. Makanya kami sering sidak, sering kunjungan ke lapangan dan beberapa tempat yang memang menjadi rumah sakit, semua rumah sakit ini hampir semua yang milik pemerintah adalah kerjasama dengan BPJS. Ya. Oke. Itu mengenai data tadi Bang Palepi, itu semua sudah valid datanya? Data kependudukan tadi? Data kependudukan tadi ya, per Juli itu sudah valid. Kemudian kita di akhir rekonsiliasi nanti ini di bulan 11, Bulan 11 November. Nah, inilah yang kita minta. Kemarin saya sudah tanda tangan surat minta ke Mendagri untuk membuka data, karena ini kan one server mereka. Semua data kependudukan Indonesia ada di server Kemendagri untuk membuka membuka khususnya untuk Aceh agar kita bisa mendownload, memverifikasi by name by address mana yang ditanggung oleh JKNKIS, mana yang ditanggung oleh JKA, dan kemudian mana yang premi mandiri. Inilah yang lagi berjalan, yang kita dorong. Sedangkan asumsinya sudah dapat kita, karena begitu Dinas Sosial menambahkan kuota PBIJK, secara otomatis JKA ini pasti berkurang. Nah, tetapi itu kan menjadi sebuah prestis bagi pemerintah Aceh dan teman-teman kabupaten kota. Mereka gigih mengupload itu, sehingga inilah yang kita evaluasi kemarin. Kita dorong pemerintah untuk bekerja lebih efektif, untuk mendorong teman-teman kabupaten kota untuk mengupload data masyarakat yang ditanggung oleh PBIJK. Oke, artinya ketika proses, tadi Bang Palepi mengatakan ada proses yang belum selesai, yang masih sedang berjalan ya. Ya. Jika itu selesai, itu mungkin akan lebih terjadi penghematan lebih besar lagi mungkin ya? Lebih besar lagi, karena kan kita belum rekon nih mana orang yang meninggal. Misalnya ada orang meninggal, misalnya si A meninggal dari 2013 misalnya. Ya. Sedangkan NIK-nya masih hidup. Inilah yang belum terintegrasi data kependudukan. Nah, inilah yang kita dorong kepada teman-teman DPMG, karena bekerja ini harus harus melibatkan berbagai stakeholder yang ada. Ada DPMG di situ, kemudian dinas dinas Gampong, kemudian ada dinas kependudukan, kemudian ada dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk, ada dinas kesehatan, ada dinas sosial. Yang mereka ini adalah bekerja untuk misalnya verifikasi Gampong. Ada petugas PRG di Gampong misalnya. Ada sudah 2 tahun orang meninggal, tapi belum ada akte kematian. Ya. Secara otomatis NIK-nya masih hidup, masih ditanggung. Nah, inilah yang kita dorong teman-teman kabupaten kota, bupati dan wali kota, sehingga ini bekerja aktif dalam hal kita penghematan anggaran dan efisiensi anggaran terhadap pembangunan Aceh. Karena kalau misalnya 500 miliar atau 500 miliar bisa kita hemat per tahun, berapa puluh ribu rumah duafa yang kita bangun.
berapa puskesmas yang bisa kita bangun, kemudian berapa alkes yang bisa kita adakan untuk pengobatan pelayanan maksimal kesehatan tersebut. Gitu Pak Yos. Baik. Ini terkait pelayanan Bang Pelepi ya. Oke, hari ini masyarakat Aceh mungkin sudah ditanggung semua oleh asuransi, termasuk yang mampu. Tapi ini kita bicara yang tidak mampu ya. Ada beberapa persoalan mungkin dulu yang pernah mencuat, kan? Ketika masyarakat Aceh itu masih ditanggung oleh JKA, masyarakat yang miskinnya ya. Masyarakat itu tidak memiliki kemampuan. Oke, obat sudah ditanggung, tapi biaya yang mereka keluarkan dari rumah ke pusat layanan kesehatan itu juga menjadi problem, menjadi masalah. Kan? Ini tentu harus harus punya solusi juga saya kira ya, mengatasi mengatasi yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Ya. Sebenarnya itu tidak ada problem ya kan. Makanya kita dari awal mendorong bahwa JKA Plus itu adalah betul-betul dapat diimplementasi, bukan hanya sebatas dokumen. Artinya BPJS itu pelayanan itu tidak hanya di rumah sakit daerah atau rumah sakit kabupaten kota, tetapi di puskesmas sudah masuk ke pelayanan kesehatan. Nah, masyarakat tinggal datang ke posyandu ataupun ke puskesmas kecamatan, pasti sanggup lah puskesmas kecamatan. Di situ kalau misalnya tidak sanggup dilayani, kemudian dirujuk ke rumah sakit daerah, rumah sakit Puskesmas yang merujuk. Puskesmas yang merujuk. Nah, kalau misalnya emergensi langsung merujuk kepada rumah sakit yang sanggup menangani itu, apakah tipe B ataupun tipe A. Jadi kalau misalnya dari puskesmas ini kritis sebenarnya, kemudian ada ambulan, kemudian ada perawat di puskesmas, kan nggak mungkin nggak ada perawat. Langsung merujuk misalnya kita ke ZA di sini, bisa langsung merujuk ke ZA. Oke. Jadi ini tidak ada problem sebenarnya. Terkait dengan layanan itu, menurut Bang Palepi, apa aja yang harus dibenahi dalam hal kesehatan? Proses yang namanya pelayanan itu kan tetap belum maksimal. Makanya kita dorong sekarang bagaimana pemerintah Aceh, kemudian khususnya bagi pelayanan kesehatan harus maksimal dan prima. Artinya masyarakat Aceh yang sakit itu betul-betul kita melayani. Nah, ini kan kerja-kerja teman-teman bidang kesehatan dan khususnya di rumah sakit yang harus maksimal bagaimana melayani itu dengan hati dan dengan perasaan. Nah, kadang-kadang dengan pelayanan yang lemah lembut ini bukan mukanya seperti muka brimob gitu kan, sehingga masyarakat itu menjadi sugesti dia begitu datang sembuh gitu. Nah, inilah yang kita terus mendorong sehingga pelayanan kesehatan itu betul-betul prima dan melayani dan jangan ada salah diagnosa salah. Jadi berakibat fatal, dan kita terus melakukan pengawasan dan monitoring kepada rumah sakit yang memang dan kita ajak juga teman-teman DPRK Kabupaten Kota untuk memonitoring ini sehingga kita untuk menciptakan bahwa Aceh adalah pelayanan hak-hak dasar bagi masyarakat itu, terutama adalah kesehatan, itu terpenuhi. Bukan hanya lip service dan bukan hanya program cuma ada pencitraan di mulut. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa masyarakat Aceh jangan gundah bahwa JKA itu tetap berlanjut. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Bang Palepi. Terima kasih. Saudara Lun, tidak terasa waktu kita juga sudah habis ya. Ketua Komisi 5 tadi sudah memastikan meski APBA berkurang, itu program JKA tetap akan lanjut. Dan untuk diketahui hari ini, hampir semua masyarakat Aceh itu sudah ditanggung oleh asuransi. Dan ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan juga. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi juga sempat terjadi gangguan, Bang Palepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.